Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, ada saya, Karen Anastasia Subakti dengan NPM 230908 dan 2. Ada saya, Kaden Dania Besari dengan NPM 23098184. Ada aku Yansen Tato Wijaya, bisa dipanggil Yansen dengan NPM 230908 Dan terakhir ada Teko Imam Rusna dengan NPM 230 dan 1 dan 1. Selamat menikmati videonya. Bisa perkenalan dulu nama, umur, dan asal. Oke, jadi kenalin nama aku Kaden Dania Besari. Kalian bisa panggil aku Dian. Aku berasal dari Bali dan umurku saat ini 19 tahun. Bisa juga dijelasin kuliahnya di mana dan jurusannya apa dan angkatannya juga. Oke, jadi aku kuliah di Atma Jaya. Aku program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terus aku angkatan 2023. Oke, udah berapa lama nih tinggal di Jogja? Berapa lama itu? Setahun ya, udah setahun dari 2023 ke 2024 kan. Tapi kalau untuk sering-sering sini ya aku lumayan sering sini, kayak udah berapa 3 kali aku ke Jogja. Akhirnya kayak apa sih? Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di sini. Oke, kenapa nih memilih untuk kuliah di Jogja? Karena menurutku Jogja itu kan banyak yang bilang kota pelajar. Jadi orang-orang yang ke Jogja ini pasti tuh niatnya untuk belajar. Jadi aku juga mau belajar. Jadi kita kayak bisa saling fokus, bisa saling membantu satu sama lain. Karena juga banyak pendatang kan di sini, dan juga Jogja ini menurutku budayanya sopan santun, tutur katanya juga bagus, budaya juga keren gitulah. Pokoknya itu sangat, Jogja ini menurutku gini, yang wilayah yang disiplin dan sopan gitulah. Oke, nah bisa nggak dijelasin keseharian kamu selama di Jogja atau di kampus itu biasanya ngapain aja sih? Oke, aku cerita dari awal datang nggak apa ya, sama Pak. Jadi pas awal aku datang ke Jogja ini, aku itu pastinya itu karena kakakku juga di Jogja, aku langsung ke kos kakakku. Terus di sana juga aku menjalani kehidupanku sama kakakku tuh seperti yang kehidupan biasa. Kita beli sayur di pasar, terus ya gitulah. Dan juga kalau ke kampus itu kan aku lumayan jauh ya, 15 menit kan dari Maguwo ke sini. Soalnya aku nggak kosnya di Maguwo ke sini. Terus di kampus juga aku berkuliah seperti biasa, kerja kelompok, berinteraksi, berkomunikasi sama teman-teman di sini itu. Dan juga nggak cuma di fakultas ini aja, aku juga berinteraksinya sampai ke Merican, ke Fakultas Hukum, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Fakultas Teknik gitu ya. Jadinya kayak sehari-hari udah biasa aja, kayak aku jalan hidup kayak di tempat asal, lumayan dari Bali gitu. Oke, nah selama kamu tinggal di Jogja, gimana sih cara berkomunikasi kamu dengan orang-orang yang ada di sini? Oke, cara berkomunikasi itu pastinya itu agak gimana ya, aku itu harus menyesuaikan karena kayak yang aku bilang tadi, Jogja ini kan banyak pendatang, jadinya itu nggak cuma orang asli sini aja, nggak cuma satu jenis orang aja, jadi ada berbagai macam orang dengan asal yang berbeda, ras, suku, agama yang beda. Jadi itu komunikasiku pertama itu yang pastinya pakai bahasa Indonesia, karena mungkin banget aku pakai bahasa daerahku. Aku pakai bahasa Indonesia dulu sama mereka, dan juga kadang mereka itu kalau ada yang asli Jogja banget itu nggak berkemungkinan mereka itu juga ngomong pakai bahasa Jawa ke aku, pakai bahasa Jawa sebagai selipan gitu. Dan juga kalau orangnya kayak dari wilayah lain, kayak yang udah logatnya kalian kayak wilayah Bandung ya, itu kan logatnya udah kelihatan banget, atau orang Batak itu kan kelihatan banget gitu. Jadi komunikasiku itu ya udah kayak aku pakai bahasa Indonesia dulu, karena emang bahasa Indonesia bahasa yang harus digunakan. Oke, bisa dijelasin nggak kira-kira bedanya budaya di sini sama budaya asal kamu itu apa sih? Tentu itu banyak banget bedanya budaya di sini sama budaya aku. Pertama itu dari segi pakaian dulu. Dari segi pakaian, di sini tuh lebih tertutup daripada di wilayahku, di wilayah asalku. Kayak lebih tertutup banget, jadi apa-apa itu aku harus pakai celana panjang,
pokoknya sopan tuh. Sedangkan ya itu sih kayak yang paling cocok itu. Sedangkan yang lain itu yang kayak perbedaan yang nggak disadari itu adalah gitu apa sih itu yang non verbal ya, komunikasi yang non verbalnya itu tuh cara orang menyapa di sini itu dengan di asal itu beda. Kalau di sini itu kan ini ya kayak gini, terus sedangkan kalau di daerah asal gue kayak giniin alis doang kayak tuh gitu, kayak di kolam tuh gitu aja, jadi ya udah gitu. Sedangkan kalau sini kan kayak isi nunduk gitu dan itu bener-bener beda banget. Jadi setiap aku ketemu orang di jalan harus nunduk gitu. Terus juga nunjuknya itu juga kalau di daerah aku tuh cuma nunjuk kayak gini, kayak misalnya ada nanya, jalan ini kemana sih? Itu gitu. Jangan jalan sini tuh gini, sana pak, sini gitu. Jangan aku itu kalau ada yang ditanyain juga, jadi aku harus pakai gitu juga. Aku sih pakai kayak gini juga. Jadi itu pun sampai aku ke daerah asalku yang waktu itu pun aku juga kebiasaan kayak gini jadinya. Dan juga itu apa sih yang paling curang dan yang udah pernah aku lakuin itu adalah waktu aku tuh makan di warung gudeg di apa ya tuh kayak gudeg daerah ada gudeg gudeg itu. Terus itu tuh kan kita kan udah selesai makan ya, terus teman-teman kayak pada ini bayarnya gimana gitu kan. Aku itu inisiatif buat manggil karyawannya, karena di daerah itu kalau manggil buat bayar itu kan, apalagi yang nggak self service itu kan harus ini kayak bilnya dong gitu, kayak jadi kayak ya segini lah. Sedangkan di sini itu kita harus jalan langsung kan ke itunya, ke tempat ke kasirnya gitu. Sedangkan kalau padahal itu tuh notabene itu ini yang restoran yang pelayan itu kayak ngelayanin kita. Jadi menurutku kalau di daerah tuh kalau pelayan itu emang ngelayanin kita harus minta bill itu ya kita harus manggil karyawannya juga. Sedangkan kalau situ tuh ya kita tuh kayak ke kasirnya, dan itu pun aku kayak habis itu tuh aku ditegur sama temanku kayak digituin kan, biar ini kenapa aku ditegur. Terus aku bilang kalau di sini tuh kamu tuh kalau mau bayar harus nyamperin itu karyawannya, bukan karyawan nyamperin kamu. Itu kayak kurang sopan di sini. Itu tuh benar-benar pelajaran berharga banget buat aku, karena walaupun aku udah setahun di sini tapi aku juga masih ada kesalahannya. Maksudnya juga nggak boleh kesalahan gitu lah dari komunikasi, kayak dari komunikasi verbalnya gitu. Oke, hal yang bikin kamu kesulitan dalam berbahasa sendiri itu apa aja sih? Tentunya itu ini ya, lingkungan dan orang-orangnya itu berpengaruh ya bagiku. Lingkungan itu misalnya aku kan mau pergi ke lingkungan yang baru, ini sih yang benar-benar kesulitan tuh, pergi ke lingkungan yang baru. Terus aku harus nanya jalan, dan kadang jawabnya itu pakai arah mata angin yang aku nggak ngerti. Kayak ngerti nggak sih, kan ada bahasa arah mata angin itu ya di sini kak, bahasa Jawanya ini aku tuh nggak ngerti itu. Sedangkan kalau aku tuh kan kayak apalagi orang lokal itu, aku tahu itu mereka kenapa itu kan, jadi aku kayak pura-pura ngerti aja kayak oh iya makasih ya itu, malah aku tuh nggak ngerti. Akhirnya aku pakai memasukkan itu juga betul kesulitan. Terus selain cara orang ngomong itu juga jalannya, dan juga situasi lingkungannya juga menurutku hawanya itu loh beda. Itu beda gitu. Oke, dan cara kamu mengatasi kesulitan itu kira-kira gimana? Oke, kalau dari yang tadi aku bilang kan kesulitanku kan rata-rata karena komunikasi berbudaya yang berbeda itu di antara teman kampus, di antara orang-orang lokal, maksudnya kita sampai pedagang pun itu juga beda banget cara bertutur dan cara berpakaiannya. Cara aku mengatasi itu yang pertama tuh aku harus beradaptasi untuk menggali lebih dalam lagi tentang mereka itu apa. Apalagi juga aku kan ada kakak di sini, jadi aku tuh nanya kakakku kayak hal apa aja yang harus dilakukan, hal yang boleh dilakukan apa, yang nggak boleh dilakukan itu apa. Jadi aku nanya dulu kakakku. Terus aku udah 3 tahun ya di sini, jadi kakakku kayak lebih tahu. Aku udah tahu kayak jangan gitu ya, kalian kali kalau ngomong itu gimana, kalau ngomong itu gini, cara pakaianmu itu gimana kayak gitu. Terus selain itu juga aku juga nanya ke teman-temanku yang apalagi yang terutama yang asli Jogja. Karena temanku kan banyak yang di sini asli Jogja, jadi aku nanya ini tuh sebagai itu kalau di posisi ini tuh aku seharusnya ngapain? Aku tuh harus nadanya kayak gimana? Cara aku ngomong itu kayak gimana gitu. Jadi temanku juga bilang pertama itu kamu ngomongnya harus pakai bahasa Indonesia dulu, terus kamu lihat dia itu
jawabin dia gimana, dan kita harus nyesuaiin, kita harus beradaptasi sama budaya mereka, karena di Jogja ini kayak tadi aku bilang, Jogja ini nggak cuma satu budaya aja, ada banyak budaya, dan terutama tuh orang-orang asli sini, kayak orang-orang Jawa-Jawa gitu kan, ya. Jadi cara mengatasi itu dengan beradaptasi dan mengikuti kebudayaan dari sini, karena kan dimana bumi dipijak itu lagi dijunjung. Oke, nah terakhir boleh dong diberitahukan pesan dan kesan kamu selama tinggal di Jogja. Oh, kesan tuh pasti baik banget walaupun setahun, tapi udah pasti Jogja itu udah membekas banget di hatiku. Pesannya itu adalah ya, pesannya nggak ada sih ya, cuma kesannya aja sih ya. Kesannya itu menurutku Jogja itu kota yang apa ya, kota yang sangat apa sih bilang kayak bagus buat ada dampak positifnya gitu lah, kayak hawa positif gitu, hawa positif dan sejuk gitu, bawaan itu sejuk, kesannya itu ya. Dan juga Jogja itu menurutku kota yang toleransinya tinggi, mungkin juga karena banyak ada pendatang jadinya toleransinya tinggi, dan selain itu juga ya gitu Jogja itu overall bagus. Oke, thank you untuk wawancaranya hari ini, bisa didapat dari Oke. bye bye. Terima kasih. Okay, first, can you please introduce yourself? Introduce? Yeah. Okay. Hello everyone, my name is Joep. Yeah. I'm 22 years old and I'm from the Netherlands. Oh, Netherlands. Yes. Okay. So what do you think about the culture here? I've only been here for 2 nights and yesterday I went to the temples, so I didn't really see that much of the city yet. But it looks really cool. I've seen a lot on internet as well, also with the batik art. Ah, I think. Yeah. So it sounds really interesting to me. Yeah. Oh, okay. So you like the culture here, okay? Yeah, I think so. Yeah. Ah, okay. So what is the difference between the culture here and your culture? It's quite different, I think. Yeah. Also in terms of religion, already, I think it's already different in the Netherlands. Food is different. Pretty much everything is different, I think. Oh, yeah. Okay, so you must have shopped and definitely had to talk with the seller. So, do you find it difficult to communicate with traders or local people here? With people here, you mean? Yeah, local people or with the traders? Sometimes not everybody speaks English very well, and I don't speak Bahasa. Okay. So sometimes it's difficult to communicate. But people are really trying, people are really kind, and luckily there's Google Translate, so that helps. Okay. Yeah. So, and the last question is, how do you deal with that? How do you want it? Yeah. Yeah, mostly by using Google Translate. Google Translate. Yeah, that way you can still communicate with people. So You use symbols like what? Like the gesture of your hands or something? sometimes, but I also have like an app that translates words offline, so then we can communicate with the people even though we don't speak the same language. Okay. You understand? So you mostly use a translator like that. If it's needed, yeah. Or they get someone that speaks English. Sometimes there's someone that speaks English, then I communicate with them instead of the person I'm originally communicating with. Okay. So instead of online translator, you can also talk with people Yeah, that sometimes, can speak yeah. English. Okay. Okay. So. Okay. Thank you so much, No sir. problem. Thank you. Thank you so much. Have a nice Enjoy day. your holiday. Enjoy your holiday. Halo Mbak, Halo. mungkin bisa memperkenalkan diri dulu karena saya bukan nama Mbaknya. Baik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Tasya. Aku merupakan pendatang turis di kota Jogja ini. Gitu. Sangat menarik mendengar kata turis dan juga kata pendatang. Ya. Mungkin Mbak tujuan datang ke Jogja itu ngapain sih? Jujur aku datang dari Medan ke Jogja itu untuk berlibur ya, karena aku banyak banget dapat rekomendasi dari teman-temanku, katanya Jogja itu bagus banget untuk berlibur, dan sepertinya iya sih. Sudah selama ini aku di Jogja, aku merasa memang kota ini istimewa kayak namanya. Baik, jawabannya sangat keren dan juga saya wow gitu ya. Karena saya juga merasa Jogja ini kota yang sangat adem, sangat nyaman untuk ditinggal oleh para mahasiswa untuk kuliah, dan juga makanan-makanannya yang tradisional itu masih murah meriah, jadi hemat di kantong. Nah mungkin
Mungkin Mbak selama ini yang udah kan Mbak datang dong, nah datang terus udah main kemana sih di Jogja ini? Kayak kalau aku main sih sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Aku pastinya ke Malioboro itu kayak mas destination gitu kan. Terus aku juga main ke Museum Sonobudoyo. Aku juga ke apa namanya? Keraton. Ke Keraton, iya ke Keraton karena kan di daerah kota gitu ya. Terus aku juga ke pantainya, aku ke Tebing Breksi juga, terus aku ke Merapi juga. Jadi kayak cukup banyak sih tempat wisata yang udah aku jalanin gitu. Oke, dari sekian banyak tempat wisata yang Mbak udah datangin, kenapa milih tempat wisata tersebut? Mungkin bisa jelas. Oke, yang pertama tuh karena direkomendasikan orangnya. Nah, jadi kayak karena banyak yang bilang itu bagus gitu kan. Dan juga untuk aksesnya dari tempat wisata satu ke tempat wisata dua itu. Mas sudah berapa lama jualan di sini? Ini 7 tahunan, Mbak. 7 tahun. Wow, lama juga. Masih asli sini apa gimana? Yang belum Muslim ya? Oh, berarti jauh ya? Berarti sini ngekos? Oh. Oh, paham. Berapa mas? 5.000. 5.000. Ya. Sambil lain aja ya mas ya, sekalian nunggu. Di sini kan sering banyak orang asing gitu kan. Oh. Terus kalau misalnya dia pakai bahasa Inggris, masnya gimana tuh biasa jawabnya? Ya, saya ladenin aja. Pakai bahasa Inggris juga. Oh iya masnya bahasa Inggris? Ya, dikit-dikit bisa. Oh iya kah? Biasa dari mana tuh mas datangnya ke turis-turis itu? Dari negara mana? Kan ya, Amerika. Oh Amerika. Tapi sering gitu nggak sih mas turis-turis datang atau kayak cuman di Natal doang gitu-gitu? Banyak kan di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus. Berarti karena mas jualan di sini jadi kayak mendorong mas buat belajar bahasa Inggris juga ya sebenarnya ya. Oke paham. Tapi kalau dari misalnya dari apa pengunjung-pengunjung dari luar kota gitu juga banyak ya mas ya? Banyak kok. Biasanya dari mana tuh paling banyak? Biasanya dari Bandung, Jakarta, ya. Yang studi tour gitu ya? Paham. Masih bisa bahasa Inggris? Nggak, ada nggak? Masih nggak ada gitu kayak. Tapi pernah miskomunikasi gitu nggak mas? Nggak pernah ya, Nggak, karena masih bisa bahasa Inggris? tapi dikit-dikit bisa. Dikit-dikit bisa? Coba. Hi, can I buy this? Wah, Udah? Oke. ada nggak? Ini mas. Oke, Makasih ya mas. ya Mau nggak? sama-sama. Satu aja. Lumayan mudah karena kan di Jogja ada apa yang namanya bus itu Transfer, ya. ya. Nah itu dan harganya itu juga murah banget. Jadi kayak menurut aku ya aku harus coba dong gitu kan. Dan di Jogja masa nggak nyoba itu gitu. Mungkin dari sekian banyak tempat wisata yang Mbak sebutin itu kenapa Mbak tuh memiliki tujuan yang sana gitu? Kenapa milihnya tempat yang sudah familiar gitu? Mungkin tempat yang belum familiar tuh Mbak nggak milih yang sana. Oke, ya karena ini pertama kali aku ke Jogja ya. Jadi karena aku pertama kali ke Jogja, menurut aku destinasi wajib di Jogja itu harus aku datengin. Tapi kalau misalnya udah kedua atau ketiga kalinya ke Jogja, mungkin aku bakal cari yang destinasi yang hidden gem gitu ya, yang kayak nggak banyak orang tahu gitu. Cuman karena memang aku di sini dengan waktu yang bisa dibilang cukup singkat dan juga pertama kali ke Jogja, jadi destinasi wajib itu menurut aku penting untuk datengin. Mungkin bisa berikan salah satu tempat yang berkesan dari Mbak setelah mengunjungi tempat tersebut. Kalau aku sebenarnya banyak beberapa ya, tapi khususnya itu yang di daerah kota Malioboro, Keraton, sama Museum Sonobudoyo. Menurut aku itu adalah tiga tempat yang sangat berkesan buat aku karena budaya Jawanya itu kental banget di situ ya. Misalnya kayak Museum Sonobudoyo itu benar-benar memperlihatkan kita gimana budaya Jawa itu di Jogja. Apalagi Keraton kan, itu benar-benar pendatangnya juga banyak, pengunjungnya juga banyak, jadi kayak kita juga bisa belajar banyak dari situ gitu. Tapi kalau untuk Museum Sonobudoyo sendiri berkesan karena itu murah banget ya, dan dalam satu kompleks Museum Sonobudoyo itu ada perpustakaannya, ada museumnya, ada tempat pamerannya, sama ada bioskopnya, dan itu harganya murah, bahkan ada yang gratis. Jadi itu kayak untuk berkesan banget sih. Oke, tadi kan Mbak menyebutkan bahwa budaya Jawa di Jogja itu sangat kental. Apa sih yang membuat Mbak menjadi culture shock selama datang ke Jogja di masa liburan? Oke, nah karena budaya Jawa yang menurut aku cukup kental itu,
itu buat aku culture shock karena mereka ini orang Jogja ini itu sering menyelipkan bahasa Jawa ketika mereka berbicara. Misalnya kalau nggak salah tuh kayak nggih atau apa gitu, aku nggak ngerti kan itu artinya apa. Jadi kayak aku pikir ini dia marahkah sama aku gitu. Tapi ketika aku klarifikasi, aku cari tahu gitu kan artinya apa, ternyata artinya baik gitu kan. Jadi kayak itu sih yang buat aku culture shock. Kalau dari orang-orangnya itu banyak yang masih melestarikan bahasa Jawa, sedangkan kalau di Medan itu nggak terlalu banyak yang bisa bahasa Batak ya. Kalaupun mereka bisa bahasa Batak, kalau untuk sehari-hari itu mereka jarang pakai bahasa Batak, khususnya di kota Medan. Cuman kalau di kampung-kampung itu masih banyak sebenarnya. Terus untuk culture shock aku yang kedua adalah harga makanan di sini tuh murah-murah banget gitu kan. Kalau di Medan itu 15.000 itu bisa dihitung satu atau dua tempat makan yang menyediakan makanan dengan harga segitu. Sedangkan kalau di sini kadang bisa dapat nasi, ayam, es teh gitu loh. Apalagi misalnya esnya refill atau nasinya free refill gitu kan. Jadi itu menurut aku hal yang nggak bisa aku dapetin di Medan. Jadi itu sih yang buat aku culture shock, harga bukan makanan doang sih, kayak misalnya baju-baju gitu kan atau oleh-olehnya murah-murah banget. Mungkin Mbak bisa membandingkan perbedaan dari Medan sama Oke, kalau perbandingan budaya ya, kalau di sini aku tahu tuh bahasa Jawa yang kan mereka tuh sering pakai bahasa Jawa ya. Nah, bahasa Jawanya itu tuh mereka punya tingkatan ternyata beda sama bahasa Batak. Kalau bahasa Batak itu BTW aku dari Medan, jadi kan banyak orang Batak dan aku juga bukan orang Batak. Nah, jadi kalau orang Batak itu pakai bahasa Batak tuh nggak ada tingkatannya. Jadi kalau misalnya ngomong sama anak-anak sama ngomong sama orang tua itu sama aja, bahasanya sama gitu kan, bahasa katanya sama. Sedangkan kalau di Jawa ini kan kita beda gitu. Misalnya kayak kalau sama teman, kalau nggak salah bilangnya misalnya berapa itu kan piro. Tapi kalau misalnya sama orang tua kan kita bilang pinten gitu kan. Jadi kayak itu yang membedakan sih gitu. Terus untuk budayanya sendiri kalau menurut aku di Jogja ya, Jawa khususnya Jogja itu tuh masih sangat amat dilestarikan. Walaupun memang nggak semua, cuma masih ada niat untuk melestarikan itu. Misalnya kayak tadi aku bilang keraton Museum Sono Budoyo gitu, nah itu kan melestarikan budaya Jawa dan itu banyak loh pengunjungnya gitu. Beda sama di Medan. Di Medan itu jarang banget ada kayak museum-museum kayak gitu. Emang ada, cuma pengunjungnya itu nggak banyak. Misalnya kayak kerajaan apa sih Istana Delhi gitu kan, itu ada di Medan, cuman itu kayak udah dialihfungsikan bahkan jadi tempat orang jualan. Jadi kan seperti tidak melestarikan budaya itu sendiri gitu kan. Jadi menurut aku itu perbedaannya dan aku cukup amazed ya sama mereka orang-orang Jogja ini khususnya karena mereka tuh dengan bangga gitu loh, dan juga kayak aku nih orang Jawa gitu loh, melestarikan budaya sini. Mungkin Mbak setelah mendengar kan sangat berkesan sekali kerja juga sangat wow, juga sangat menarik untuk yang teman-teman mendengarkan, mungkin teman-teman biasanya mendengarkan. Mungkin Mbak bisa berikan pesan dan kesan bagi yang kuliah di Jogja sama bagi wisatawan yang datang ke Jogja. Kalau untuk mahasiswanya sendiri, aku mau bilang kalian itu beruntung banget bisa kuliah di Jogja karena nggak semua orang bisa kuliah di Jogja kan, mungkin gara-gara nggak keterima PTN gitu kan, nggak keterima di universitas atau bahkan kendala dari ekonomi. Jadi menurut aku kalian yang tinggal di Jogja, yang kuliah di Jogja, kalian itu orang-orang yang beruntung dan kalian juga orang-orang beruntung karena kalian bisa tinggal di Jogja gitu. Jadi bukan hanya karena kalian masuk universitasnya, tapi karena kalian tinggal di kota yang seistimewa ini, sesuai namanya ya. Karena kota ini menurut aku ramah banget terhadap pengunjung, terhadap pendatang tuh ramah banget menurut aku, nggak yang gimana banget gitu loh. Terus kalau untuk orang-orang yang tinggal di Jogja, aku mau kasih pesan kalau kalian tuh hebat gitu ya. Kalian tuh buat aku amazed karena kalian tuh bisa dibilang cukup berhasil dalam melestarikan budaya kalian. Bahkan orang-orang yang pendatang gitu, misalnya kayak aku nih pendatang di Jogja, aku tuh malah pengen juga ikut belajar budaya Jawa kayak gitu. Dan untuk kesannya sendiri sama Jogja, aku memiliki kesan yang baik, baik kesan pertama maupun kesan terakhir nanti waktu aku mau balik ke Medan, aku memiliki kesan yang sangat baik. Orang-orangnya juga baik, tata kotanya juga baik gitu kan, kotanya juga bersih gitu kan, dan pemerintahnya menurut aku juga sangat amat memperhatikan kota ini. Wow, sangat mungkin segini aja teman-teman untuk bincang-bincang yang sama Mbak Tasya tadi yang dari Medan. See you lagi. Dadah, thank you.